Sejarah manusia sering menjadi medan tempur antara dua kubu besar, kaum ateis, agnostik, skeptis, dan kaum agamawan. Satu kubu menjelaskan dengan sains dan berkata, manusia lahir dari proses panjang, dari bumi, dari waktu, dari evolusi. Di sisi lain, agamawan berkata, manusia adalah ciptaan Tuhan, berjiwa, bermakna, dan memikul amanah. Dan dua kubu ini sering saling meniadakan. Seolah kita harus memilih bukti tulang atau wahyu. Padahal yang keliru bukan datanya, yang keliru adalah cara membacanya. Mari kita susun ulang kisah manusia, pelan-pelan, tanpa emosi, tanpa fanatisme, hanya dengan kejujuran pada fakta dan wahyu. Ratusan ribu tahun lalu, sekitar 200 sampai 300 ribu tahun yang lalu, di Afrika, muncul makhluk yang tubuhnya seperti kita. Berjalan tegak, otaknya besar, tangannya bisa membuat alat. Dalam bahasa sains, mereka disebut Homo sapiens. Dalam bahasa yang kita bangun di sini, mereka adalah basar, manusia biologis. Tubuh hidup, tapi belum tentu bermakna. Mereka berburu, mereka bertahan, mereka berkelahi, mereka menumpahkan darah. Tidak ada kesadaran di sini. Yang ada adalah naluri dasar bertahan, sebagaimana hewan. Karena hidup mereka masih dikendalikan oleh kebutuhan dasar, makan, aman, bertahan, dan bereproduksi. Sekitar 70 ribu tahun lalu, terjadi lonjakan kognitif. Bahasa mereka makin kompleks. Alat berburu sederhana mulai bisa dibuat. Coretan sederhana gua mulai muncul, dan simbol mulai dikenal. Otak mereka makin pintar, lebih pintar dari simpanse. Cerdas belum tentu bermakna, dan belum mempunyai kesadaran akan diri mereka sendiri. Inilah makhluk yang Al-Quran menyebutnya sebagai basar, makhluk yang sering berperang dan saling menumpahkan darah. Lalu, sekitar 11 sampai 7 ribu tahun lalu, terjadi sesuatu yang benar-benar berbeda. Manusia mulai berhenti mengembara. Mereka menetap. Mereka membangun rumah yang tidak lagi sementara. Desa-desa pertama berdiri. Mereka mulai menanam gandum, menyimpan biji, menghitung musim, merencanakan hari esok. Mereka mulai memelihara domba. Hewan tidak lagi hanya diburu, tetapi dirawat, dijaga, dan diwariskan. Dan yang paling mengejutkan, mereka membangun tempat ritual, simbol-simbol sakral, bangunan suci seperti Göbekli Tepe. Ini bukan sekedar teknologi, ini tanda kesadaran baru, kesadaran tentang makna, tentang yang gaib, tentang benar dan salah, tentang hidup dan mati. Disinilah basar mulai menjadi insan. Di awal era inilah kisah Adam masuk sebagai awal perubahan. Dari Homo sapiens menjadi manusia. Dari makhluk biologis yang sebelumnya basar, berubah menjadi makhluk berkesadaran yang disebut manusia. Adam bukan manusia biologis pertama. Adam adalah insan pertama. Makhluk yang tubuhnya sudah siap dan jiwanya dinyalakan oleh ruh kesadaran. Dalam bahasa wahyu, basar dibentuk dari bumi, lalu disempurnakan, lalu ditiupkan ruh. Dari hanya sekedar makhluk biologis menjadi makhluk kesadaran. Dari sekedar hidup menjadi makhluk yang menerima amanah kekhalifahan. Inilah loncatan besar dalam sejarah. Ini adalah peralihan era di mana para ahli kehilangan logikanya. Bagaimana tiba-tiba Homo sapiens menjadi makhluk yang menyadari dirinya? Dan sekarang kita letakkan satu titik tegas di garis waktu ini. Adam bukan muncul di zaman berburu purba. Bukan di zaman manusia hidup hanya untuk bertahan. Adam muncul di titik kebangkitan besar manusia. Zaman Neolitikum. Zaman ketika manusia berhenti sekedar mengejar makanan dan mulai memikirkan masa depan. Di masa inilah, desa-desa pertama berdiri. Ladang gandum pertama ditanam. Domba pertama dipelihara. Ritual pertama dibangun. Dan hidup mulai dipertanggungjawabkan. Ini bukan sekedar perubahan makhluk. Ini perubahan cara berpikir. Dari hari ini menuju esok hari. Dari bertahan menuju merencanakan. Dan ini adalah awal dari kesadaran manusia.
Para arkeolog melihatnya di tanah, ladang tertua, peternakan awal, desa-desa Neolitikum, bangunan ritual purba. Para ilmuwan berkata, disinilah peradaban dimulai. Dan Al-Quran berkata, disinilah insan bermakna mulai berjalan. Di titik inilah kisah Adam menjadi terang. Adam bukan makhluk biologis pertama yang berjalan di bumi. Adam adalah manusia pertama yang membangun hidup bermakna. Adam adalah Homo sapiens pertama yang Allah berikan ruh kesadaran. Ia adalah awal zaman, ketika manusia tidak lagi hidup hanya dengan naluri, tetapi dengan amanah. Ketika tanah tidak hanya diinjak, tetapi ditanami. Ketika hewan tidak hanya dibunuh, tetapi dipelihara. Ketika hidup tidak hanya dijalani, tetapi dipertanggungjawabkan. Di video sebelumnya, saya telah menguraikan bagaimana kisah Adam diawali dari jejak evolusi manusia purba yang bertransformasi dari Homo sapiens atau bashar menjadi manusia berkesadaran atau insan. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam di mana Adam mulai membangun peradaban manusia. Para ilmuwan menyebut masa sekitar 10.000 sampai 7.000 tahun lalu sebagai zaman Neolitikum. Inilah masa ketika manusia berhenti hanya berburu pengumpul dan mulai menetap. Desa-desa pertama berdiri, gandum pertama ditanam, dan domba serta kambing pertama dipelihara. Ini bukan sekedar perubahan teknik hidup. Ini perubahan cara berpikir. Dari bertahan hidup menjadi membangun kehidupan. Data arkeologi menunjukkan pusat perubahan ini berada di Asia Barat, wilayah yang dikenal sebagai Hilal Subur, Turki Tenggara, Suriah Utara, Irak Utara, dan Iran Barat. Disinilah ditemukan ladang gandum tertua, peternakan pertama, desa-desa awal, dan situs ritual purba seperti Göbekli Tepe. Para sejarawan menyebut masa ini sebagai awal peradaban manusia. Menariknya, gambaran sosial ini sangat cocok dengan kisah anak-anak Adam dalam Al-Quran. Allah berfirman, ketika keduanya mempersembahkan kurbanan, satu diterima dan satu ditolak. Al-Quran tidak menyebut jenis kurbannya, tapi tafsir klasik atau Bari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan Al-Baghawi meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan para tabi'in bahwa yang satu adalah sahib zarah, petani, yang satu adalah sahib ganam, peternak. Yang petani berkurban dari hasil tanamannya, yang peternak berkurban dari ternaknya. Ini bukan detail kecil, ini penunjuk zaman. Karena di zaman pemburu pengumpul, tidak ada petani dan tidak ada ternak peliharaan. Dua profesi ini hanya muncul ketika manusia sudah menetap, sudah menanam, dan sudah memelihara. Artinya, kisah anak-anak Adam secara sosial hanya cocok dengan satu zaman, awal Neolitikum. Sekarang kita masukkan data ketiga, silsilah kenabian. Jika kita tarik garis waktu dari Nabi Muhammad, sekitar 1400 tahun lalu, melewati Nabi Isa, Musa, Ibrahim, dan Nuh, dengan jarak generasi yang wajar, maka Nabi Adam akan jatuh di kisaran 7.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Ini terlalu muda untuk zaman Homo sapiens awal, terlalu tua untuk sejarah tertulis, namun sangat pas dengan awal zaman Neolitikum. Disinilah titik yang oleh para ilmuwan dinamakan missing link evolusi manusia. Lompatan kesadaran dari manusia purba menjadi insan yang berkesadaran karena tiupan ruh. Awal kelahiran Adam dan awal dari peradaban manusia. Sekarang tiga data besar ini bertemu di satu titik. Pertama, sains berkata peradaban pertama manusia muncul di Neolitikum dengan desa, pertanian, peternakan, dan ritual. Kedua, tafsir klasik berkata anak-anak Adam adalah petani dan peternak, pola hidup khas Neolitikum. Ketiga, silsilah kenabian berkata Adam hidup di kisaran waktu yang sama dengan awal Neolitikum. Maka kisah Adam bukan berada di zaman manusia berburu purba, dan bukan pula tiba-tiba turun dari surga akhirat.
Adam hadir pada awal zaman transisi besar umat manusia. Zaman ketika manusia pertama kali menetap, menanam, memelihara ternak, berkurban, dan hidup dengan kesadaran tentang Tuhan. Disinilah peradaban manusia benar-benar dimulai. Dan disinilah kisah Adam sebagai manusia pertama berdiri. Kisah Homo sapiens yang telah sempurna dengan peniupan ruh. Dan kisah awal di mana amanah kekhalifahan dimulai.